Nabila Widanugraha Putri selaku Master of Ceremony akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Pertama-tama yang kami hormati, Saudara Muhammad Dafar Ramadan selaku Ketua Umum KSKM 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Yang kami hormati para pemateri dalam kegiatan pagi hari ini, Kak Trenandi Febrilian Putra dan Kak Saifi Ahmad Afandi. Yang kami hormati pengurus KSKM 2021 serta anggota muda KSKM 2021 yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan kali ini, di tengah pandemi kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menggali dan berbagi ilmu dalam serangkaian acara Martijar. Mari kita belajar KSKM 2021 dengan judul Sharing, Discussion, and Training to be a Good Young Entrepreneur. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum masuk pada acara inti, marilah kita mengucapkan basmalah bersama untuk kelancaran acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada semangat semua kan? Kita jargon dulu ya. Kalau saya bilang semangat pagi jiwa muda, teman-teman menjawabnya semangat. Semangat pagi jiwa muda. Semangat. Semangat. Semangat pagi jiwa muda. Semangat. Sekali lagi ya, semangat pagi jiwa muda. Semangat. Oke, baik teman-teman semuanya. Kemarin kita sudah bertemu nih pada acara Orang Manis 2.1 dan Orang Manis 4.1 dengan pembahasan yang terkonsentrasi pada divisi yang ada di KSKM. Nah, di Markijar ini kita menghadirkan pemateri dari kakak pengurus KSKM 2021 bidang 2 bagian Infokom untuk memberikan ilmu dan training kepada kita semua. Adapun materi yang akan disampaikan adalah memperkenalkan aplikasi apa saja nih yang digunakan untuk pembuatan pamflet produk dan tutorial dasar pembuatannya. Pamflet produk ini menjadi poin utama yang perlu diperhatikan dalam berwirausaha, karena pamflet yang menarik juga bisa meningkatkan penjualan produk atau jasa kita. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dua pemateri hebat pada pagi hari ini. Ada Kak Trenandi yang akan memperkenalkan aplikasi apa saja nih yang akan digunakan untuk pembuatan pamflet, dan ada Kak Saifi yang akan memberikan training cara pembuatan pamflet. Halo, apa kabar Kak Trenandi dan Kak Saifi? Bagaimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya, Kak. Nah, untuk mengawali sesi sharing pada hari ini, mungkin akan saya awali dari Kak Trenandi sebagai pemateri pertama. Kepada panitia yang bertugas share screen, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Nabila waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trenandi Febrilian Putra, bisa dipanggil Trenandi. Di sini kita belajar bareng-bareng aja ya. Nggak usah terlalu serius, kita belajar bareng-bareng. Kita di sini nggak ada yang ahli, kita cuma masih belajar. Kak Saifi, saya, dan yang lainnya masih belajar kok. Nggak ada yang terlalu ahli dalam hal editing. Mungkin dari teman-teman yang lain malah ahli gitu dalam hal editing. Bisa di next, Kak. Apa sih desain grafis itu? Desain grafis merupakan kombinasi kompleks yang antara kata-kata, ada gambar, ada angka, grafik, foto, atau ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus, di mana pemikiran tersebut akan menggabungkan sebuah menghasilkan sebuah karya yang berguna dan dapat menyampaikan informasi yang bermanfaat pada khalayak umum. Sebenarnya desain grafis itu banyak macamnya, ada yang buat desain grafis logo, desain grafis pamflet, poster, web desain atau video seperti itu. Tapi di sini kita berfokus ke pamflet aja ya. Soalnya kan di KSKM itu lebih banyaknya pembuatan pamflet produk seperti itu kan. Bisa di next, Kak. Nah, apa saja sih elemen yang ada di desain grafis itu? Yang pertama itu ada garis. Nah, kan sudah tahu sih garis itu apa. Garis itu adalah unsur yang menghubungkan satu titik dari yang titik yang lainnya. Itu bentuk yang lengkung, garis lurus, seperti itu kan. Nah, garis ini dapat membuat keteraturan, mengarahkan pandangan, dan memberikan
kesan bergerak serta memiliki karakter tertentu. Jadi penggunaan garis ini dapat diaplikasikan dalam pembuatan grafik atau bagan. Garis itu memang penting buat desain grafis karena biasanya itu kan di desain grafis itu ada garis pinggirnya seperti itu buat membatasi ruang lingkup yang ada. Selanjutnya ada bentuk, di mana bentuk ini garis yang berdekatan, memiliki diameter, memiliki tinggi dan lebar. Nah, bentuk ini memiliki dua dimensi. Yang pertama ya sifatnya bentuk dapat digunakan huruf, simbol seperti itu, dan bentuk nyata. Biasanya di desain grafis itu ada yang dikasih bayangan seperti itu kan, itu buat yang ilustrasinya nyata seperti itu. Selanjutnya ada tekstur, di mana tekstur ini sebuah visualisasi dari permukaan yang dapat dinilai dengan cara dilihat dan diraba. Nah, biasanya tuh background. Nah, di background itu biasanya kan ada yang bentuknya itu seperti kayak kertas-kertas yang di apa ya, diginikan, ditemukan gitu kan, biasanya ada tekstur-teksturnya. Nah, itu bisa di bagian corak juga seperti itu. Di mana tekstur ini dapat menambah dimensi dan kekayaan sebuah layout, menegaskan bahwa ini di atas kertas, ini di atas tanah, seperti itu. Selanjutnya ada ruang. Nah, biasanya ruang ini bisa diibaratkan seperti background-nya, background latar belakangnya. Nah, seperti itu. Ruang ini berfungsi sebagai tempat kita menonton. Oh, ini gini ya. Kalau ruang itu seperti, oh ini loh, ini kayak background-nya bagus, background-nya kurang bagus seperti itu. Jadi untuk melihat mata langsung terpaku pada ruang itu. Selanjutnya ada ukuran. Nah, dalam ukuran ini memang paling penting sih kataku, ukuran ini. Kadang ada yang ukurannya terlalu kecil, terlalu besar, atau malah gimana ya, nggak kelihatan gitu loh, yang kecil itu. Jadi kita harus lebih menekankan pada ukuran ini. Karena pada ukuran ini sangat penting. Contohnya aja saat penempelan logo. Nah, di logo itu nggak asal ini harus besar gitu, enggak. Itu ada suatu apa namanya, penekanan bahwanya ini harus gini. Itu biar lihat mata kita itu enak melihatnya, enak gitu. Selanjutnya ada warna. Nah, dalam warna ini ada dua macam ya. Ada yang dibuat untuk di print, ada atau cetak, ada yang buat webnya. Dalam buat printing itu biasanya disebut CYMYK. Nah, dalam CYMK itu biasanya itu banyak yang mengartikan bahwa CYMK itu singkatannya gini, cyan, magenta, yellow, and hitam. Dan di sini itu biasanya ya CMK itu biasanya digunakan di Corel Draw atau aplikasi-aplikasi yang lain, tapi lebih mudah itu di Corel Draw-nya. Terusnya ada juga konsep warna itu yang RGB, red, green, blue. Nah, tiga warna dasar ini patokan yang universal, di mana seorang desainer itu mengubah warna-warna itu menggunakan angka, kode-kode seperti itu. Biasanya itu RGB itu digunakan untuk web-web. Nah, untuk kayak seperti itu, yang kalian yang buat pamflet seperti itu biasanya kan pakai RGB. Nah, itu contoh dari warna universalnya. Nah, penggunaan warna ini sangat penting ya. Soalnya biasanya ada warna itu tabrakan sama latar belakangnya. Tulisan tabrakan sama latar belakang. Jadi informasi yang disampaikan itu nggak jelas. Ini tulisannya apa gitu kan? Tabrakan sama latar belakangnya. Next, Kak. Nah, di sini ada ya vektor dan bitmap. Mungkin teman-teman sudah tahu sih apa itu vektor atau itu bitmap. Ya, sebenarnya itu bitmap itu titik-titik itu loh, kayak pixel-pixel
yang kalau di Zoom itu bitmap itu kalau di Zoom itu bisa pecah. Kalau vektor itu enggak. Nah, jadi kalau bitmap itu biasanya diinstalkan dengan raster, yaitu mengandalkan jumlah piksel dalam satu satuan tertentu. Semakin rapat pikselnya, semakin bagus gambarnya. Jadi kalau kita zoom itu biasanya ngeblur. Kalau vektor itu instruksi ya, matematis yang dijabarkan dalam bentuk garis atau bagian-bagian lain yang sering berhubungan dengan sebuah gambar itu. Nah, dalam vektor ini kalau di zoom itu nggak akan pecah gitu. Bisa dilihat Kak, ini contoh buat gambarnya. Nah, itu. Kalau vektor itu seperti itu kalau di zoom, kalau bitmap itu kayak gitu, pecah-pecah gitu. Next. Nah, halnya aplikasi desain grafis. Sebenarnya banyak sih aplikasi desain grafis itu. Ada Figma, ada After Effects, ada Adobe Premiere, ada juga Photoshop diversikan bentuk website, ada juga AI bentuk website juga ada. Tapi di sini ya aku menjelaskan yang udah familiar aja. Apa sih fungsinya itu, apa sih bentuknya kayak gitu ya. Bisa di next. Yang pertama itu ada Canva ya. Mungkin teman-teman udah tahu sih Canva itu apa, udah familiar kan. Jadi dalam Canva itu kalian mudah untuk menempel-nempel gitu. Terusan di Canva juga mudah, sudah ada template-nya, sudah ada icon-icon yang tinggal kalian masukkan aja. Jadi ini sangat mudah sih buat pemula-pemula seperti itu. Karena kan di Canva itu kita ya, itu aplikasinya itu nggak diinstal pun juga bisa dipakai di website gitu, canva.com pasti ada. Tetapi ada Canva itu yang berbayar kan, pasti. Soalnya aplikasi apapun yang ingin bagus pastinya berbayar buat mengembangkan aplikasi yang lebih baik. Nah, jadi kalau buat pemula saya sarankan buat aplikasi Canva aja. Itu mudah, benar mudah. Ada kok, aku dulu awal juga pakai Canva, belajarnya juga Canva, habis itu belajar yang lain seperti itu. Next. Nah, di Photoshop ini kalau pembuatan Photoshop ini ya, kalau buat laptop itu tergantung dari laptopnya, spek laptopnya. Ada juga laptop yang kan ada sih Photoshop itu yang versi baru sekarang ini bagus, benar bagus. Akan tetapi di laptopnya itu nggak support. Nah, seperti laptopku sih itu nggak support. Padahal itu ada tool-tool yang sangat bagus sekali, di mana tool itu sekali klik bisa menghapus background, sekali klik bisa mengubah warna menjadi bagus seperti itu. Tapi di Photoshop ini ada juga sih yang terkendala size-nya. Tapi di Photoshop ini ini versinya itu jenisnya itu bitmap. Yang di zoom itu nanti akan ngeblur kayak tadi. Jadi ini biasanya itu untuk foto-foto, buat pengeditan foto, buat pengeditan gambar-gambar kayak tahu Lightroom kan. Nah, hampir seperti itulah kataku. Tapi di Photoshop ini juga bisa dibuat kayak gambar, mengedit gambar, mengedit pamflet itu juga bisa. Tetapi ya tidak sebaik aplikasi yang lain. Soalnya itu tadi formatnya masih bitmap. Next. Nah, ini Adobe Illustrator. Pasti sudah tahu kan Adobe Illustrator ini. Ini ya itu sudah dijelaskan bahwa bentuknya itu vektor. Di mana vektor itu bisa dibuat untuk logo, karakter, ilustrasi, animasi, seperti itu. Di Illustrator ini kataku fiturnya hampir sama, tapi hampir sama kayak Photoshop, tapi lebih baik ke Illustratornya. Karena ya itu tadi vektor itu bentuknya vektor. Dan juga tentunya kalau saya sih kurang paham ya untuk Illustrator, karena saya nggak memahami Illustrator.
karena yaitu tadi speknya itu juga tinggi, tergantung laptop kita berapa RAM-nya, berapa prosesornya, kayak gitu. Bisa di next. Ini nanti ya CorelDRAW. Kita nanti belajar bareng-bareng sama Kak Saifi untuk CorelDRAW-nya. Soalnya dia juga lebih paham masalah CorelDRAW. Di mana CorelDRAW ini bentuknya itu ya hampir sama kayak Illustrator, Vector, itu juga bagus. Softwarenya juga mudah digunakan. Terusan juga ini ringan, kataku sih kalau ringan, tetapi ya gitu. Kadang kalau versinya itu berbayar sih kataku. Jadi kalau saranku bisa beli ya. Kalau ada uang itu beli CorelDRAW-nya yang versi baik itu. Kalau nggak ada ya pahamlah mau apa itu paham. Mau gimana ambilnya di Google itu udah paham kan. Nah ini di CorelDRAW ini baik untuk keseimbangan warna, mengatur kontras, mengubah warna dari RGB ke JMK, atau sebaliknya itu bagus. Jadi kalau buat pemula ini ya, kataku CorelDRAW juga bagus, Canva juga bagus. Tapi lebih kriteria itu tuh ke Canva aja. Soalnya kalau pemula itu kan biasanya nggak paham sih buat anunya ini belajarnya itu bertahap. Kalau desainnya itu bertahap, nggak langsung kamu harus ini, nggak bertahap. Kamu harus memahami warna dulu, memahami isinya dulu, seperti itu. Next, mungkin itu saya kataku buat pengenalan desain grafis. Mungkin nanti ya lebih banyak tanya-tanya aja. Soalnya kalau desain itu lebih banyak tanyanya sih, lebih banyak praktek seperti itu. Daripada penjelasan lebih banyak prakteknya. Mungkin itu saya kembalikan ke Mbak Nabila. Oke, terima kasih Kak Trenandi. Nah, tadi kita sudah sharing nih, dan dari pemaparan Kak Trenandi, kita jadi tahu aplikasi apa saja yang dapat digunakan untuk pembuatan pamflet produk. Tentu sangat bermanfaat sekali, tapi rasanya kurang lengkap kalau belum dipraktekkan langsung sama Kak Saifi nih. Oke, bagaimana Kak Saifi? Sudah bisa dimulai ya trainingnya? Ya, insya Allah bisa. Baik, langsung saja kita mulai. Silakan Kak Saifi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin share screen ya. Oke, di sini pertama-tama itu untuk mendesain pamflet atau desain lainnya itu kalian pertama kali itu klik aplikasi CorelDRAW-nya. Setelah itu akan muncul tampilan kayak gini. Untuk pertama-tama kalian klik new document. Setelah itu akan muncul box tulisan kayak gini. Untuk pertama-tama kalian ganti namanya. Misal ini aku buat nama pamflet iklan. Oke, terus untuk preset destination biasanya ini terserah. Kalau aku di sini pakai custom. Terus untuk size-nya juga aku pakai custom karena ini aku buat untuk pamflet feed IG. Jadi ukurannya itu 1080 pixel kali 1080 pixel. Terus untuk number of page-nya 1. Untuk primary color-nya itu aku pakai RGB karena ini buat untuk up di sosmed. Kalau untuk katanya Kak Renandi tadi, kalau CMYK itu buat di print out. Jadi kalau untuk up di sosmed, terus untuk tampilan di kayak laptop kayak apa itu biasanya pakai RGB. Itu lebih bagus kontrasnya. Terus kalian klik OK. Ya, di sini ada tampilan, ini namanya itu drawing pack. Ini biasanya untuk tempat kalian pengeditannya. Untuk pertama-tama kalian untuk membuat background-nya itu kalian klik 2 kali ini rectangle tool.
nanti otomatis ada kotaknya langsung di back drawing-nya. Untuk mewarnainya, kalian pertama-tama itu ya, kalau mendesain itu kalian siapkan dulu bahan-bahannya, seperti kayak palet warna, terus foto produknya, terus apa-apa yang disiapkan seperti kayak informasi tentang produknya, terus harga, diskon, dan lain sebagainya. Di sini aku sudah menyiapkan palet warnanya. Jadi untuk mengimpor picture-nya, untuk palet warnanya kalian bisa klik file, terus klik import. Terus kalian cari folder di mana picture-nya itu. Ini palet warnanya, aku cari ini, dapatkan palet warnanya itu di di website color.co. Jadi kalian di situ bisa mencari palet warna sesuka kalian, apa yang dibutuhkan kalian sesuai dengan desain kalian juga. Di situ banyak sekali di web color.co. Terus kalian klik pipet untuk menarik warnanya, itu terserah. Aku di sini tarik warna kuning sama tarik warna orange. Oke. Terus untuk mewarnai background-nya tadi, kalian klik objeknya ini, yang kotak ini, terus klik kiri warnanya. Nah, terus untuk menghilangkan outline-nya ini di pinggir, kalian bisa klik kanan yang kotak X ini. Nah, jadi hilang outline-nya. Terus untuk menghiasnya di sini aku pakai namanya ini. Ini kalian klik yang kecil segitiga ini pojok, klik, terus kalian pilih Bezier untuk membuat garis lengkung. Di sini kalian klik. Ini terserah kalian menghiasnya gimana. Kalau di sini aku melengkung kayak gini. Terus untuk pengeditannya ini kalian bisa edit dengan cara yaitu klik Shape Tool ini. Jadi di sini kalian bisa ngedit arahnya itu dibentuk gimana, lengkungannya atau gimana, kurang lengkung atau gimana. Jadi kalian bisa edit di sini. Oke. Kalau udah, buat garis lengkung juga di sini. Oke, untuk mewarnai garis lengkungnya ini, kalian bisa pakai Smart Fill Tool. Jadi kalian klik dulu objeknya ini, yang lengkung ini, terus kalian klik Smart Fill Tool. Oke, akan muncul kayak gini. Terus klik warna yang kalian inginkan. Jadi di sini kan nggak ada warna buat yang di wallet ini ya. Jadi aku pakai pipet untuk mengambil warnanya. Terus aku taruh sini. Nah, ini juga. Kalau udah, ini kan ada dua objek. Yang pertama yang diwarnai tadi, dan ada yang pertama kali garis tadi. Jadi yang garis ini kalian hapus saja.
Oke. Ini kalian garis saja, garisnya dihapus saja outline-nya. Oke. Setelah itu kalian masukkan foto produknya. Sini aku sudah siapkan juga. Kayak tadi kalian impor. Terus klik produknya, impor. Terus kalian taruh, terserah. Ini. Terus untuk menampilkan gambarnya ini supaya nyata ya, kalian bisa menambahkan bayangan, yaitu dengan cara kalian bisa klik di sini, namanya itu Drop Shadow Tools. Kalian klik, terus kalian klik di sini, tarik, terserah sebagaimana untuk bayangannya, arahnya kemana, terserah kalian. Kalau terlalu besar, dikecilkan. Oke. Kalau udah ada bayangnya gini, bisa kalian beri nama produknya. Di sini kalian klik text tool. Taruh bawah sini, terserah. Bisa bawah, bisa atas. Kalau aku ditaruh bawah sini. Misal ini nama produknya Blue Star. Oke. Terus kalian pilih font, kalian ke dulu, terus kalian pilih font. Sini terserah kalian. Untuk font ini, kalau kepingin nambah font itu, kalian bisa download di Davon atau website lainnya, tinggal install, terus bisa dipakai. Tadi kalian klik dulu, terus ganti fontnya. Center, terus klik kanan, convert to full. Terus kalian tarik ke luar. Oke, ini sudah ada garisnya. Terus kalian paskan. Kalau udah gini, kalian bisa tulis di sini apa aja sih, apa misal kayak apa sih yang kalian tawarkan. Misal di sini ada yang aku tawarkan itu tentang diskon. Jadi di sini aku tulis big sale. Terus kalian ganti ukurannya, terserah kalian. Misal di sini aku pakai 6 sedikit. Terus kalian ganti warnanya. Kayak tadi, klik warnanya langsung, warna putih aku pakai. Terus kalian bisa nambahin kayak apa bayangan di sini kayak tadi. Dan klik pojok sini, terus drop shadow. Kalian tarik. Oke.
Setelah itu kalian bisa menambahkan deskripsi tentang produk kalian. Jadi di sini aku jelasin tentang produk ini. Satu. Oke, di sini aku riset dulu ukurannya. Oke, kalau sudah kalian ini, terus kalian kasih, aku kan tadi lebih mencondongkan diskon ya, jadi aku tulis di sini diskonnya. Terus aku ganti warnanya, warna putih, fontnya juga. Terus ukurannya. Oke, di sini aku tambahin diskonnya. Ganti ukurannya. Terus kalian paskan aja di sini. Misal sebentar ini aku center aja. Nah, kalau udah gini kalian kasih logo dan sosmednya. Kalian di sini kayak tadi aku impor dulu logonya. Kalian klik file, impor. Setelah pakai logo ini, oke. Kalau udah kalian tambahkan sosmednya, misal aku di sini pakai IG. Terus underscore society. Kalian blok, terus kalian terserah pakai apa fontnya, terus ukurannya juga disesuaikan. Ganti warna putih kayak gini. Kalau masih kurang kayak ada yang kosong-kosong gini, kalian bisa tambahkan
terserah. Kalau di sini aku pakai elips, kalian baca. Permisi Kak Saifi, mungkin bisa Ya. lebih pelan-pelan memberikan tutorialnya karena waktunya juga masih banyak. Oh iya, ya, siap. Oke. Kalian kasih elips gini. Terus untuk mewarnai elipsnya ini atau lingkaran ini, kalian bisa terserah kalian. Kalau aku pakai yang tadi oranye, kalian klik kiri ini. Kan ini masih ada outline-nya ya. Untuk menghilangkan outline-nya ini, kalian bisa klik kanan yang ini kotak X. Jadi hilang outline-nya. Ini terus kalian duplikat. Cara menduplikatkan objek itu caranya itu kalian klik objeknya, setelah diklik kalian Ctrl D. Nah, ini akan jadi 2 objeknya. Bisa kecilkan. Dan Ctrl D juga lagi. Terus kalian Ctrl D lagi. Sini misal ini cuma ordernya aja, caranya itu gimana? Kalian itu klik ini, klik kiri yang tanda X, terus klik kanan yang ini. Jadi artinya ordernya. Untuk menebalkan outline-nya ini, caranya itu kalian klik objek, terus kalian klik ini, pilih tebalnya berapa piksel. Kalau aku biasanya itu terserah sih, sesuai kebutuhan. Aku di sini pakai 8 piksel. Terus ukurannya kalian sesuaikan. Terus ya tadi untuk menduplikatkan caranya Ctrl D. Klik objek, Ctrl D. Oke. Oke. Terus gimana sih caranya kalau ini dibuat setengah? Kalian Ctrl D dulu. Terus kalian taruh misal di sini, pinggir sini. Terus kalian resize sesuai keinginan. Terus klik objeknya ini, klik kanan, terus power clip inside. Kalian klik di background-nya ini. Nah, jadi setengah, jadi kepotong. Tuh. Terus gimana sih caranya itu kayak apa sih menggabungkan objek? Oke. Misal di sini ada objek elips atau bundar lingkaran. Kalian buat aja. Terus kalian buat lagi elipsnya. Ini. Terus kalian klik tool. Terus kalian blok dua-duanya ini. Kalian Ctrl G. Nah, di sini wis jadi keduanya ini sudah menyatu jadi satu. Kalau terus gimana sih caranya misahkan ini? Itu gampang sekali. Kalian klik objeknya ini. Terus kalian Ctrl U. Udah, ini kepisah wis. Begitu kalau cara menggabungkan atau memisahkan objek. Terus gimana caranya ini kayak misal ini dibuat yang tulisannya ini ada di belakang sepatunya. Misal ini tak besarin dulu ya size-nya 48, besarin dulu. Kan ini tulisannya ada di depan sepatunya kan ya. Ini kalau kepingin di belakangnya sepatunya tulisannya itu kalian pertama itu kalian klik objeknya ini, terus kalian kontrol peg down. Kalau di keyboard itu peg down itu PGDN ini. Kalian kontrol peg down sampai ke belakang tulisannya. Terus
gimana sih caranya untuk tulisan ini kembali lagi ke depan itu, caranya itu control pick up. Gini. Control pick down, control pick up. Gitu sih untuk cara dasar dari editing. Mungkin cukup gitu untuk MC. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa tak ulangi lagi. Mungkin ada yang kurang paham atau kurang untuk yang kurang. Terus untuk penyimpanannya ya, masih lupa Bu. Untuk penyimpanannya, caranya itu kalian klik file, terus impor. Untuk penyimpanannya ini bisa bentuk beberapa format sih, kayak PDF, bisa JPG, bisa PNG. Kalau kayak gini biasanya itu dalam bentuk JPG. Berarti kalian ekspor, kalian klik ekspor, terus pilih kemana kalian nyimpan. Misalnya aku di folder bahan editing markijar ini. Terus kalian pilih formatnya ini, terserah kalian, bisa JPG, bisa PNG, bisa PDF. Di sini aku pakai format JPG. Terus kalian ekspor. Nah, gini. Terus kalian klik OK. Oke, sudah tersimpan. Terus kalau misal ada objek di luar drawing ini, itu biasanya itu objeknya itu misal ya kamu itu misal kalian itu lupa gitu ada objek di sini gitu. Biasanya kalau kalian ekspor itu biasanya warnanya putih atau biasanya kayak apa kepotong gitu biasanya. Dicoba ya, cobain. Terus saya ekspor kayak tadi. Satu, terus JPG, ekspor. Nah, biasanya kayak kepotong gini. Makanya kalau kalian sebelum kalian ekspor, itu kalian teliti dulu apakah ada objek di luar background-nya itu. Itu aja sih dari aku. Mungkin nanti bisa lebih ke diskusi aja. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Saifi. Wah, tadi saya menarik ya pemaparan materi dari Kak Trenandi. Aplikasi apa aja yang digunakan untuk pembuatan produk pamflet. Nah, juga langsung dipraktekkan nih sama Kak Saifi. Oke, untuk sekarang memasuki sesi diskusi dari teman-teman KSKM, boleh menyampaikan pertanyaan langsung kepada Kak Trenandi dan Kak Saifi, boleh open mic maupun menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, bisa di-chat di kolom chat Zoom atau langsung open mic. Baik, ini ada pertanyaan dari AM Ike Wulandari. Saya ke Wulandari izin bertanya, apa komponen terpenting dalam pembuatan pamflet? Mungkin Kak Trenandi bisa menjawab. Aku dulu ini ya. Baik, silakan Kak. Gini sih, kalau pamflet itu sebenarnya bikin kok jelek. Sebenarnya itu kalau pamflet itu informasi apa yang kita berikan sih kepada khalayak umum. Jadi sebenarnya itu informasi penting apa gitu loh. Kalau umpamanya kayak kamu kan produk ya, produk itu kamu ingin maunya produk apa kemarin itu, maunya lumpia. Nah, kamu kalau ingin memasarkan produk lumpia itu
kamu harus kasih gambarnya dulu kan pastinya. Yang paling menarik itu gambarnya. Wah, ini kasih gambar yang paling menarik, yang menurut kamu itu enak dipandang. Nah, gitu. Umpamanya gambarnya itu cahayanya juga pas, terusan warna dari masakannya juga bagus. Itu. Terusan juga ada harga. Nah, pasti kan konsumen itu melihatnya harga. Habis itu icon-icon yang mendukung. Kalau makanan pastinya itu kan ada kayak icon-icon makanan juga begitu. Jangan kalau kamu bahas makanan terus kan kamu pakainya icon kayak perkakas. Kan nggak masuk gitu loh. Kayak palu, gergaji, gitu kan nggak masuk kan. Nah, jadi icon-icon itu juga. Terusan ada juga pemilihan warna. Nah, pemilihan warna itu juga penting. Saya tadi bilang kan, ada juga kalau warna itu apa namanya, tabrakan sama background, pasti itu nggak enak dipandang juga. Seperti itu sih Kak kataku. Mungkin Kak Saifi bisa nambahin. Bagaimana Kak Saifi, apa ada tambahan? Oke, mungkin dari aku itu ya, biasanya itu kan pamflet itu bagaimana sih untuk kita itu untuk menarik, terutama untuk pamflet itu ya, iklan produk itu. Biasanya itu kita harus membuat apa sih, kayak kata-kata atau kalimat ajakan itu untuk membeli produk kita itu. Jadi kita harus membuat kalimat semenarik mungkin untuk konsumen itu bisa tertarik terhadap produk kita. Terus benar kata Kak Trinandi tadi, kita itu kalau membuat apa kayak memprotek atau memfoto produk kita itu harus jelas, terus dengan pencahayaan yang baik agar produk kita itu terekspos gitu ke konsumen apakah produk kita itu dengan kualitas yang baik gitu. Terus mungkin benar kata Kak Trinandi tadi, untuk komposisi warna juga itu juga harus diperhatikan. Kalian bisa cari kayak apa palet warna gitu di website palet warna. Kalau aku biasanya itu di color.co itu. Terus untuk pemilihan warnanya juga itu disesuaikan dengan tema produk kalian. Misal kalau tema produk kalian itu natural, ya biasanya itu warna kayak hijau terus coklat gitu. Terus untuk hal-hal apa ya yang disampaikan dalam pamflet itu juga harus jelas. Misal kayak aku tadi yang aku sodorkan itu yang di pamflet itu diskon dari produkku. Misal dari produkku tadi sepatu itu diskon sebesar 30%. Itu aja sih dari aku. Oke, bagaimana untuk Ika Wulandari? Apakah sudah cukup atau ada feedback? Sudah cukup, Kak. Terima kasih, Kak Trinandi, Kak Saifi. Oke, sama-sama. Jadi untuk memilih komponen terpenting dalam pembuatan pamflet itu lebih ditekankan untuk pemilihan warna dan kalimat-kalimatnya ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Irhaz Zulfani. Izin bertanya ke Kak Trinandi, kalau misalnya pakai HP aplikasi mana yang paling mudah digunakan dan apakah ada saran website atau channel YouTube buat pelajar desain bagi pemula? Silakan, mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Trinandi. Baik, kalau HP ya itu sebenarnya banyak, tapi tadi saya sarankan itu tergantung HP-nya juga sih. HP-nya itu kan ada sih HP-nya itu yang mereknya, mohon maaf ya nih ya, yang speknya itu di bawah gitu. Kalau saranku nggak usah install aplikasi, tapi kamu masuk ke Canva aja. Itu mudah, bener. Daripada kayak PixArt itu kan biasanya ada sih. Aku dulu pernah nyoba pakai PixArt, HP-ku nggak kuat. Soalnya itu juga filenya itu besar kan, kayak habis itu harus download icon, harus masukkan icon ini gitu kan. Itu. Terus kan kalau website dan channel YouTube bagi pemula. Kalau ini aku banyak sih, bener. Aku banyak, saran-saran kayak gini banyak. Aku lupa sih, benar ya aku carikan. Di IG juga banyak.
di IG, di YouTube itu banyak. Kamu ketik aja tutorial membuat ini di YouTube itu ada. Terusan kemarin juga ada, aku lupa namanya, itu sampai desainer Indonesia tuh kenal sampai itu yang manipulasi foto sama artis-artis Hollywood, artis-artis terkenal gitu. Itu kalian bisa belajar di situ juga. Mungkin Kak Saifi bisa nambahin kok. Oke, kalau dari aku sih biasanya sih kalau kayak gitu kayak cara-cara website atau channel belajar editing itu sih akhirnya banyak sih. Kayak di Instagram juga ada, aku biasanya ngikutin kayak akun-akun editing, terus kayak tips trik editing gitu banyak di Instagram, di YouTube juga ada. Sampai di sekarang itu mungkin ada di TikTok juga ada, sampai TikTok di situ akun-akun yang meng-share cara-cara editing yang benar atau tips triknya itu banyak sekali sekarang di sosmed. Itu kalau dari aku. Oke, bagaimana untuk Irha Zulfani? Apa sudah cukup atau ada feedback? Oke, cukup jelas Kak jawabannya, terima kasih. Oke, jadi untuk aplikasi melalui HP itu bisa digunakan lewat Canva, terus katanya Kak Saifi juga bisa lihat-lihat di Instagram ya Kak. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ines. Assalamualaikum, saya Ines Kumailatul Hakikiyah, izin bertanya, aplikasi yang paling mudah digunakan untuk pemula yang mana? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Trenandi atau Kak Saifi dulu nih. Bisa Kak Saifi dulu aja. Oke, silakan Kak Saifi. Menurutku sih yang paling mudah itu yang dikatakan Trenandi tadi pas presentasi yaitu Canva. Karena Canva itu kan fitur-fiturnya itu cukup praktis ya. Terus kayak apa? Kayak shape, terus kayak PNG-nya itu kan lengkap di situ. Mungkin kalau versi tidak pro-nya mungkin ada kayak PNG atau fitur-fitur yang tidak bisa digunakan seperti yang aplikasi yang pro. Itu sih Kak, kalau dari aku. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Renanti. Kalau aku sih benar sih kata Kak Saifi, itu pakai Canva. Itu ya Canva itu bisa di HP, bisa di laptop itu bisa. Kan ada websitenya itu mudah. Tinggal kita pasti kan udah punya sih internet gitu kan. Lagian juga dapat dari bantuan dari Kemdikbud kan internet, nah itu bisa dipakai. Terusan kalau di Canva itu juga bisa kita nambahkan video juga. Live report di KSKM itu pakai Canva kok. Itu pakai Canva. Itu aja sih. Oke, bagaimana nih untuk Ines? Apa ada tambahan atau udah cukup? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya ini ada dari Agung Daniel, Kak. Izin bertanya, kalau misal ada banyak objek di luar frame editing, apakah kita harus menghapus satu-satu objek tersebut? Tidak bisa langsung otomatis semua kehapus. Terima kasih, Kak. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Tranandi dulu atau Kak Saifi dulu nih. Bisa Kak Saifi wis. Oke, silakan. Untuk biasanya sih aku biasanya kalau ada banyak gitu ya, terus biasanya itu aku blok dulu objek-objek yang di luar itu, aku blok, terus aku delete gitu aja wis. Biasanya cuma gitu aja. Jadi di blok dulu, terus di delete objek-objek yang ada di luar itu, di luar page drawingnya. Mungkin ada tambahan dari Kak Renandi. Iya sih benar. Itu kalau objek ya, objek di luar frame editing. Itu ya bisa sih di blok dulu, bisa juga hapus. Misal kalau hapus background ya ada juga sih itu website yang mudah itu remove background itu juga ada. Tapi di remove background itu kalau hapus background itu mengurangi resolusi. Aku sarankan ada juga Poco Clipping namanya. Itu website yang kalau hapus background itu tidak ngeblur, hasilnya nggak ngeblur. Itu di Poco Clipping namanya. Pococlipping.com kalau nggak salah.
Oke, gimana untuk Agung Daniel? Apa sudah ada tambahan? Sudah cukup atau mau ada tambahan? Mungkin oke, sudah cukup. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada dari pengurus KSKM, Kakak Muhammad Dafa, ini izin bertanya. Oke, silakan Kak. Oke. Tadi kayaknya siapa? Ada yang lebih dulu dari aku deh. Yuda Alamsyah tadi. Bisa lebih duluan deh. Oke, mungkin untuk Yuda Alamsyah, izin baik. bertanya secara langsung. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya, menurut dari Mas Saifi dan Mas Renandi ini apa sih tips menentukan sebuah ide? Kan pastinya ide ini kadang bingung gitu loh. Sudah ada membuat pamflet dan ide ini bagaimana kita merealisasikan yang tepat itu loh. Seperti dalam penjelasan tadi kan dalam komposisi warna, kemudian tema dan tata letak dan juga kata-kata tadi kan. Nah, itu bagaimana Mas? Dan juga yang kedua ini menurut Masnya sendiri kriteria apa sih pamflet yang menarik dan membuat dan jelas gitu sehingga kan informasinya tidak membosankan gitu loh, dari ada suatu pembedaan gitu. Gitu saja, terima kasih. Baik, mungkin bisa dijawab oleh Kak Trenandi atau Kak Saifi terlebih dahulu. Ya, aku dulu ya. Itu tadi Trenandi dulu. yang pertama itu ya aku yang tadi apa tip ya untuk Ya, ide-ide. tips menentukan ide gitu Pak. Nah, yang pertama kamu gini sih, kalau semua pekerjaan itu pasti membutuhkan mood buat ngedit, mood buat mengerjakan ini itu kan. Nah, kalau kamu ingin membuat menentukan ide, kamu harus mood dulu. Ini ya, perasaanmu itu senang dulu. Jangan saat kamu capek, lesu, perasaanmu beda-beda gitu ya, cabang itu, kamu susah menemukan ide. Benar. Itu udah pernah aku alami, dan itu juga membuatku susah sih. Ada pernah, itu waktu itu aku cari ide, itu salah ide sih sebenarnya. Biasanya itu kegiatan A, aku buat temanya itu jadi B. Beda konsep beda konteks itu. Jadi kamu kalau ingin membuat ide itu kamu harus suasana perasaanmu, hatimu itu harus senang dulu gitu. Terusan kamu sesuaikan dulu kayak kamu kegiatan ini buat apa, dulu. Contohnya kayak ini kan manis dan Mas ini itu kan kita belajar bareng-bareng. Nah, kita buat temanya itu buat yang senang, happy ya gitu kan, kalem gitu kan. Warna background ini kan kalem juga, itu bisa menandakan sih kataku buat itu happy, tenang, kalem, belajar bareng-bareng nggak gitu. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua ini lebih ke kriteria pamflet yang menarik menurut Masnya sendiri bagaimana? Kalau menarik ya itu kataku sih tidak terlalu penuh dan tidak terlalu longgar space-nya. Contoh gini, kalau terlalu penuh itu kan bingung sih mau baca yang apa aja. Terusan jangan terlalu banyak icon, itu kataku. Kalau banyak icon nanti informasi yang disampaikan itu malah berfokus pada icon-icon yang ada, gitu. Contohnya gini, kamu membuat pamflet produk ya, nanti kalau pamflet produkmu itu banyak icon kayak bukan produknya itu, kayak yang lain-lain itu biasanya kamu malah terlalu rame, terlalu banyak fokusnya itu ke icon itu. Terusan juga kalau pembuatan produk itu jangan terlalu banyak space kosong. Terusan juga gambar yang disampaikan itu jangan terlalu kecil kataku. Soalnya nanti kalau terlalu kecil ya banyak terlalu gimana ya, kalau zoom gitu loh. Pemirsanya tuh nge-zoom gitu. Jadi kayak susah, kasihan kayak umum kalau masih terlalu nge-zoom gitu. Jadi kamu informasinya itu harus langsung gitu. Ini loh produkku buket, ini loh produkku makanan gitu. Jangan kamu kecilkan produknya, habis itu tulisannya besar. Jangan. Hanya itu kalau produk itu ya itu biasanya
masyarakat umum itu tertarik pada warnanya, warna makanannya, warna itunya. Jadi kalian buat menarik aja warna makanannya, warna pamfletnya itu menarik kayak gitu. Mungkin Mas Saifi bisa nambahin. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi itu ya, apa pertanyaannya tadi yang pertama? Lupa aku. Yang pertama ini cara tips menentukan ide gitu Mas, menentukan ide dalam Oke, pembuatan oke. pamflet. Untuk menentukan ide sih biasanya aku sih itu biasanya cari-cari kayak di internet desain-desain gitu yang kayak mirip-mirip tentang desain yang akan kita edit gitu. Tapi nggak di itu ya, nggak di plagiat gitu langsung gitu. Jadi kita itu meniru desainnya itu gimana, terus kalian kreatifkan sendiri, kalian tambahi sendiri, terus kalian ubah-ubah sendiri sekreatif kalian gitu. Biasanya kalau aku gitu. Terus bener kayak Kak Trenandi tadi, untuk pengeditan itu kita harus mencari mood yang baik. Kalau nggak mencari mood yang baik, biasanya itu berpengaruh kepada editannya biasanya. Biasanya editannya itu nggak karuan biasanya. Nggak beraturan, terus ya kayak gitu wis, nggak bisa jelek lah pokoknya. Terus yang kedua tadi, untuk kriteria pamflet yang baik ya. Yang pertama itu biasanya itu untuk apa sih isinya pamflet itu, misalnya kayak pamflet produk itu, terus apa yang kita tawarkan itu harus jelas gitu. Misal kayak yang bilang aku tadi, kayak aku memberikan diskon tentang produkku tadi yang sepatu tadi. Terus untuk penempatan objek juga harus jelas gitu. Misal kayak fotonya juga, foto yang kita tampilkan itu foto produknya itu harus jelas, terus harus apa ya, kayak mendominasi itu loh. Dan kayak Kak Trenandi tadi, jadi calon pembeli itu bisa kayak apa sih, tertarik gitu. Oh ini produknya bagus ya, gini. Oh aku kayak kepingin membeli produk ini gitu. Terus untuk pamflet biasanya itu kalian juga harus mencantumkan kayak CP terus IG supaya untuk konsumen juga agar jelas untuk menghubungi saat akan membeli produk kalian. Terus untuk komposisi warna juga ya sangat penting juga. Kalian bisa mencari ide-ide kayak palet warna ya di website itu banyak sekali tentang kayak palet warna itu, kayak yang aku tentuin tadi di website color.co itu juga banyak sekali di situ. Terus untuk kayak ikon-ikon pendukung gitu ya, ikon-ikon pendukung untuk pamfletnya juga benar kayak Kak Trenandi tadi, gak boleh mendominasi tentang produk yang kita jual gitu. Jadi hanya melengkapi saja. Tetapi ya gak boleh kurang juga. Jadi harus pas gitu. Gitu sih dari aku. Tambahan sedikit ya. Kalau buat ide itu ingat 3 huruf ATM. Amati, tiru, modifikasi. Gitu. Oke, bagaimana nih dari Yuda Alamsyah? Sudah cukup atau masih ada feedback? Oke, baik. Terima kasih untuk Masnya. Berarti untuk tips menentukan ide ini lebih ke cari referensinya, kemudian tidak terlalu mengimitasi kan, kemudian juga dari 3M tadi kan, dari amatir, tiru, dan mendominasi, modifikasi. Kemudian untuk kriteria pamflet ini yang paling utama berarti kan suasana mood ya, dan juga tidak terlalu rame ataupun terlalu banyak icon juga, kemudian tidak terlalu banyak space kosongnya gitu ya. Jadi mungkin cukup, terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih Yuda Alamsyah. Mungkin selanjutnya ini dari Kakak Muhammad Dafar Ramadan. Oke, terima kasih Kak Nabila. Sebelumnya aku mau apresiasi dulu buat Kak Trenandi sama Kak Saifi sudah membagikan ilmunya pada kita semua pada pagi hari ini. Oke, yang mau aku tanyakan itu sebenarnya agak simpel sih, cuman aku sampai sekarang belum tahu gitu. Jadi semoga dari jawabannya nanti bisa bisa diimplementasikan lah. Dalam pembuatan grafik desain itu kan ada banyak komponen yang diperlukan. Misalnya komponen pendukung, misalnya kayak
apa ya, misalnya kayak vektor dan lain-lain, atau dekorasi tambahan buat grafik desain yang kita buat. Eh, dari Kak Trenandi atau Kak Saifi sendiri, kira-kira ada saran nggak buat, biasanya kan kalau kita impor foto atau kita download dari internet, kalau orang nggak tahu kayak saya, itu fotonya biasanya waktu diimpor itu pecah. Jadi kualitas gambarnya itu nggak sebagus waktu kita lihat di internet gitu. Jadi kira-kira dari Kak Renandi sama Kak Saifi ini ada saran nggak buat orang kayak saya yang baru belajar, supaya kalau misalnya saya butuh materi atau butuh gambar dari internet itu waktu saya import itu nggak terlalu pecah atau justru kualitasnya sama gitu. Itu aja sih yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Kak Muhammad Dafa. Oke, ini mau dijawab Kak Trenandi apa Kak Saifi dulu nih? Kak Saifi dulu aja, nggak apa-apa. Kemudian Oke, silakan Kak Saifi. Oke, aku itu sih tahu itu ada website itu untuk kayak apa memperjelas foto gitu. Tapi lupa itu apa sih websitenya itu apa lupa. Terus kalau enggak sih biasanya itu pakai Photoshop ya bisa ya trennya. Photoshop. Ya, biasanya pakai Photoshop itu bisa, tapi aku agak kurang pro sih kalau Photoshop. Kalau yang pro itu biasanya Kak Renani untuk Photoshop. Terus gitu sih menurutku. Saya tak carikan ya websitenya ya. Aku lupa namanya. terus ya aku tambahin ya. Kalau buat gambar di internet itu kataku cari yang PNG. Icon-iconnya tuh PNG. Kayak downloadnya tuh di PNG Wing, PNG Prepik, kayak gitu. Itu biasanya itu hasilnya downloadnya itu jelas kalau diimport ke aplikasi Photoshop, aplikasi CorelDRAW itu jelas. Jadi kalau teman-teman mau, Kak ini kok ngeblur tuh ya, kamu kalau cari itu jangan di Google-nya langsung ya. Kamu masuk ke websitenya, contohnya kayak PNG Wing gitu, PNG Wing, Facebook, terusan yang lainnya itu kalian masuk itu aja, nanti kalian ada kok tulisannya download gambar itu. Nanti langsung hasilnya itu PNG, jadi nggak pecah saat dimasukkan, di import itu nggak pecah. Itu aja sih kataku. Baik, bagaimana untuk Kak Dafa ini? Apa sudah cukup atau mau masih ada feedback? Udah cukup sih, berarti downloadnya tuh nggak langsung dari misalnya aku search terus buka gambar, habis itu nggak, berarti buka websitenya dulu gitu ya. Ya, harus biasanya itu Oke, website oke. resminya biasanya. Oke. Biasanya nggak ngeblur itu. Gitu. Oke, siap. Oke, makasih Kak Saifi sama Kak Renandi. Oke, apa ya masih? itu Iya Kak websitenya. Saifi? Untuk website yang itu loh, untuk memperjelas itu dijawab oleh Yuda Alamsyah, Waifu. Oke, Yuda, makasih juga ya. Sama-sama, Mas. Oke, baik. Dan mungkin dari teman-teman, apa masih ada yang ingin bertanya? Kita santai aja ya, nggak usah terlalu tegang. Ya, santai. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, ayo. Mumpung Yuk, ada di tanya sini. guys. Nggak usah desain pamflet, nggak apa-apa kok. Desain yang lain nggak apa-apa. Nah, betul. Mungkin ada keluhan-keluhan apa saat mendesain. Mumpung ada Kak Saifi dan Kak Trenandi nih di sini, jadi bisa langsung tanya-tanya. Desain masa depan bisa, Kak. Bagaimana Kak Trenandi, Kak Saifi? Kalau masa depan itu kita belum tahu sih ya, kalau di sini depan. Pokoknya itu ada rancangan dulu lah, mau kemana, kita depannya itu mau mana. Kalau kita kan mahasiswa ya, jadi kalau ke depannya itu kita harus wisuda dulu. Jangan nikah dulu ya, wisuda dulu. Itu. Nah, betul, cari kerja dulu, wis. Baru kalau udah siap semuanya bisa nikah ya, Kak? Kalau udah siap dan ada jodohnya, itu aja.
Oke, baik. Mungkin masih ada yang mau bertanya nih, teman-teman. Mumpung ada Kak Saifi dan Kak Trenandi di sini. Dulu tren. Ada, tapi kita belum tahu siapa jodohnya. Semuanya ada kok, ada jodohnya kok. Santai aja, semua ada jodohnya. Suatu saat ketemu jodohnya kok. Amin. Oke, kayaknya sudah cukup ya, teman. Baik, terima kasih Kak Trenandi dan Kak Saifi. Tadi ilmunya tuh sangat bermanfaat sekali. Semoga bisa menjadi inspirasi kita semua untuk semangat berwirausaha di usia muda. Dan karena terbatasnya oleh waktu, kita cukupkan acara Markijar ini dan semoga pandemi segera berakhir sehingga kita bisa bertemu. Nah, sebelum saya tutup acaranya, mungkin alangkah baiknya kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk Kak Erli, apa sudah siap? Oke, sepertinya udah siap ya Kak Erli. Oke, ini ada 3 slide. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, untuk yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman yang bersampailah kita di penghujung acara Makijar pada hari ini. Marilah kita tutup acara dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nabila Widyanugraha Putri selaku Master of Ceremony serta panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan teman-teman KSKM 2021 yang sangat antusias dalam mengikuti acara Makijar dari awal hingga akhir. Dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan pada kolom chat Zoom dan jangan lupa untuk melampirkan bukti berupa screenshot. Salam wirausaha, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.